Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Tata Hobbies Vlogger. Nah, oke, kali ini saya akan packing lagi masalah oli samping racing ya. Jadi ini kali ini saya udah packing ya buat Bos Arif buat ke Tangerang. Ini udah saya packingkan. Dan teman-teman juga boleh simak buat yang mau order ya. Udah banyak testimoni juga di YouTube ya. Kebetulan kali ini saya terima pesanan jarak jauh lagi ya buat ke Tangerang. Jadi kalau sama teman nggak saya post ke YouTube ya. Kalau misalkan jarak jauh baru saya post ke YouTube ya. Jadi ini sisa satu. Saya kemarin hanya stok tiga botol. Satu botol sama teman. Terus ini sisa satu. Terus ini kepunyaan Bos Arif ke Tangerang ya. Ditunggu bos, resinya sore ini pasti saya kasih. Pasti saya kirim hari ini ya. Hari ini hari Minggu. Nah, ini juga kemarin ada yang tanya ke saya. Katanya, "Bang, apakah bisa apakah bisa dimasukkan ke wadah oli samping?" Saya sebetulnya sedang riset ya sampai saat ini. Dan kebetulan semalam habis lumayan ngegas ya, kita semalam tuh reading sama anak-anak CB, mungkin juga videonya akan segera rilis ya untuk tahu hasil dari pemakaian oli samping racing ini ke wadah oli samping ataupun ke kempis motor ya, ke wadah oli samping yang ada di motor. Karena saking kentalnya oli ini memang dipakainya itu buat ke tangki ya, buat dicampur dengan bahan bakar, baik itu pertamax turbo ataupun bensol ya, seperti itu. Tapi karena saya ingin apa ya istilahnya, ingin nyoba ke wadah oli samping atau ke kempis, makanya saya melakukan riset ya. Jadi saya nyoba memasukkan ke wadah oli samping. Sekarang sedang diriset ya untuk oli samping ini. Dan kalau misalkan ditanya sampai saat ini apa yang dirasakan, jadi sebetulnya ya motor ini tuh dari tahun 2009 belum pernah bongkar mesin bawah ya. Otomatis kelahar-kelahar udah lama belum ganti, masih original pabrik. Dan udah sempet cek bagian magnet juga uh, masih belum ada bekas bongkar ya, jadi masih mulus. Kemarin pas buka pengapian, pas nyoba arus kemarin, arus listrik ya, itu si magnetnya itu belum pernah bongkar. Tapi saya cek di bagian magnet itu nggak oblak parah ya, ada sedikit, hanya sedikit agak oblak tapi nggak parah. Jadi intinya, tapi itu menimbulkan getar ya, menimbulkan getar. Ada kemungkinan besarnya di bandulnya ya yang bermasalah, karena memang motor ini udah tua 2009, tapi mesin bawahnya belum pernah bongkar, baru baru pernah bersihkan boringnya aja. Jadi kalau bawahan itu part-partnya masih ori, jadi belum pernah dibongkar. Tapi saya malah pakai oli ini langsung ke wadah oli samping ya, dengan sedikit campuran yang lain. Mungkin kalau teman-teman nyimak tahu, itu hasilnya getarannya itu menjadi lebih minim ya. Jadi minim getar. Semalam aja saya sampai motor nyampe di 160 masih kuat. Biasanya kalau pakai oli samping biasa itu udah getar banget ya biasanya. Tapi ya ini masih tahap riset karena belum tahu efek jangka panjangnya ya. Karena ini campurannya tidak hanya oli samping guys. Karena saya bisa teman-teman lihat nih ya. Segini kentalnya. Bayangin aja kalau dimasukin ke pompa. Yang ada macet pompanya ya. Kalau sekental ini. Makanya saya campur dengan bahan bakar. Kalau misalkan pengen bagus, tuh bahan bakarnya teman-teman boleh pakai pertamax turbo ya. Nah ini bisa teman-teman bandingkan mungkin kekentalannya tuh ya. Ini udah saya campur dengan pertamax turbo ya. Mungkin kalau teman-teman kemarin-kemarin nyimak akan tahu ya campurannya apa aja.
Dan saya pernah juga update masalah revisi campuran ya. Teman-teman simak aja ya. Tuh ya. Jadi lebih larut, lebih encer. Karena memang saya udah ngasih campurannya ya. Disimak aja di video-video saya ya. Dicek, pasti ada kok. Nah, jadi kalau ditanya apakah ini bisa langsung ke tangki oli samping, tentu tidak. Karena lihat, tadi bandingkan keencerannya segitu dan ini yang belum saya campur, yang masih murni, kental seperti ini ya. Nah, kenapa kental? Karena oli samping itu semakin kental dia akan semakin melumasi dengan baik ya. Tapi tidak semuanya tentu aja. Ada yang kental malah jadi ngerak, ataupun ada yang kental malah apa ya istilahnya itu ke power berat ya. Jadi ini oli samping racing ini biarpun kental seperti ini, kalau udah dicampur sama bahan bakar itu ke motor hasilnya gila banget. Pokoknya getaran juga minim, terus settingan juga menjadi lebih basah ya. Nih kalau nggak percaya, tuh basah tapi tidak mengerak ya. Jadi dia hasil pembakarannya itu tidak menjadi pasir ya, mudah dibersihkan intinya tuh lihat ya. Ini yang ke knalpot. Tapi saya belum bisa meyakinkan bahwa percobaan saya untuk melarutkan oli samping ini berhasil ya, karena ini memang udah lama sih ya, udah beberapa minggu yang lalu saya udah mulai praktek dimasukkan ke wadah oli samping ya. Tapi ya nanti dulu, saya belum berani kasih izin buat teman-teman buat ngelakuin hal yang sama di motor teman-teman ya. Jadi tadinya saya berpikir it's okay lah motor ini menjadi trouble ataupun menjadi bermasalah gara-gara ini dimasukin dan dicampur dengan bahan bakar gitu ya. Tapi motornya malah jadi nggak getar gitu loh. Itu saya juga malah bingung kenapa motornya malah jadi nggak getar, malah enak gitu. Rencananya mau saya permajaan, mau saya turunkan, mau ganti part dengan yang original ya. Untuk stang piston, kelahar-kelahar. Tapi tahu gini kayaknya saya masih akan pakai lagi nih motor ya. Buat tes-tes yang lainnya, karena malah jadi enak sih, jujur jadi enak. Jadi mungkin bisa teman-teman lihat lah, nanti saya sebentar lagi akan upload atau akan rilis video motor ini ngegas sama anak-anak CB Klasik ya. Itu malam ya, malam, jadi pas puasa pertama ya. Oh iya, selamat menjalankan puasa buat teman-teman yang berpuasa, yang menjalankannya ya. Dan semoga tamat ya puasanya. Semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Jadi mungkin cukup untuk review mengenai oli samping ini ya. Dan selalu ditunggu juga updatean-updatean terbaru di channel YouTube saya ya. Insya Allah saya itu memberikan informasi itu sesuai dengan fakta ya. Tidak ada yang dibagus-bagusin, tidak ada yang dijelek-jelekin ya. Karena mungkin teman-teman kalau subscriber saya yang udah lama pasti tahu motor ini tuh bahkan part-partnya itu udah dibeli gitu, part-part peremajaan mesinnya udah saya update juga di YouTube. Tapi sampai saat ini saya belum ngelakuin peremajaan mesin. Ya gara-gara oli ini, jadi bukannya jadi rusak malah jadi enak gitu motornya, malah jadi nggak getar. Tadinya udah getar, udah pesimis lah, udah mending turun aja gitu. Tapi ternyata pas pakai oli ini malah enak-enak aja gitu. Ya oke, mungkin cukup ya untuk review hari ini. Bos Arif ditunggu, resinya hari Minggu ini keluar sore ini. Saya langsung kirim ke bos ya. Ditunggu bos. Nah kalau misalkan teman-teman mau pesen juga boleh ya, ke 081912821531. Cek aja WA saya di beranda YouTube saya ditentang ya. Kan itu ada channel, ada komunitas, di scroll ke kiri atau ke kanan itu nanti ada tentang, dicek itu ada nomor WA saya ya. Ini juga saya sering bahas masalah oli ini supaya teman-teman kalau misalkan mau icip-icip, mau coba-coba, silahkan ya. Jadi saya memberikan kesempatan buat teman-teman juga untuk mencoba oli ini. Dan kemarin ada yang tanya mesinnya agak kemeletek dikit, coba bos pakai oli ini ya. Semoga terbantu tuh kemeleteknya agak hilang ya dengan oli ini ya. Jadi ke mesin tuh bisa bikin lebih adem, maksudnya adem itu
adem suhunya ya adem juga suaranya gitu. Noise-nya itu akan sedikit berkurang. Oke, udah terlalu lama ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan tinggal komen aja lah atau WA ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu Bos Arif ya.